Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Jemaat GKJ Danukusuman dan siapa saja yang bisa bergabung di kanal YouTube GKJ Danukusuman malam hari ini, bertemu kembali dalam acara renungan malam. Sebelum kita memulai, mari kita memuji nama Tuhan dengan memujikan Kidung Jemaat 235 bait pertama dan kedua, Ku dengar berkat-Mu turun. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan malam GKJ Danukusuman. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk menerima firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, supaya kami bisa menerima, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 yang demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 ini adalah merupakan suatu penggalan atau bagian dari perikop 1 Timotius 1, dan ayat ini ditujukan kepada Timotius, rekan kerja Rasul Paulus yang masih sangat muda,
yang harus memimpin jemaat yang sangat besar, yang menerima tantangan-tantangan sedemikian besar, baik dari dalam jemaat itu sendiri maupun dari luar. Untuk itulah Rasul Paulus memberikan penguatan iman kepada Timotius dengan memberikan contoh pelayanan dirinya sendiri, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus mengakui bahwa ia dipakai oleh Tuhan sebagai rekan sekerja Allah untuk mendatangkan damai sejahtera. Itu bukan karena kecerdasan, kesucian, kebaikan dalam berpelayanan Rasul Paulus. Bukan. Rasul Paulus menyadari bahwa itu semua karena Dia yang menguatkan Rasul Paulus, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Karena ia menganggap bahwa Rasul Paulus itu setia dalam berpelayanan. Yesus mampu dan berkenan memakai Rasul Paulus yang dulunya membenci, kemudian karena Roh Kudus dipakai oleh Allah dengan sangat setianya. Meskipun demikian, saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan Rasul Paulus dalam berpelayanan, ia senantiasa mengalami cobaan, rintangan, tantangan, halangan, baik dari dalam jemaat itu sendiri maupun dari luar. Tapi karena Rasul Paulus itu percaya bahwa yang mengangkat, yang mengutus adalah Yesus Kristus, Rasul Paulus dimampukan untuk menghadapi tantangan-tantangan, rintangan itu, sehingga ia dalam situasi apapun, baik suka maupun keadaan yang kurang menyenangkan, senantiasa bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula hendaknya kita di dalam berpelayanan, khususnya di GKJ Danukusuman, kita juga dipakai menjadi rekan sekerja Allah di dalam pelayanan Yesus Kristus. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesucian kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi seperti Rasul Paulus, itu karena semata-mata kita dipilih, diangkat oleh Yesus Kristus menjadi rekan sekerja Allah. Maka dari itu, saudara, apabila di dalam pelayanan kita, di dalam kegerejaan, dalam jemaat, kita mengalami rintangan-rintangan seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, hendaknya kita tetap bersyukur kepada Allah. Seperti pengakuan iman Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga saudara, apabila kita berpelayanan ada rintangan, apabila kita berpelayanan kemudian ada hambatan-hambatan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Allah. Karena memang mengikut Yesus harus mau memanggul salib. Mengikut Yesus harus mau menyangkal dirinya sendiri, dan hanya Yesus yang dikedepankan, bukan aku lagi tapi Kristus. Sehingga apabila demikian, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita memahami bahwa Yesus senantiasa akan menyertai kita dalam berpelayanan, marilah hidup kita senantiasa bersyukur pada Allah, mengucap syukur pada Allah,
Sehingga ketika kita berpelayanan mengalami tantangan, hambatan, itu tidak menjadikan kendor kita kemudian untuk berpaling, meninggalkan pelayanan kita. Justru seperti Rasul Paulus, rintangan, hambatan itu menjadi spirit, motivasi, semangat untuk terus maju berpelayanan. Tuhan memberkati pelayanan kita. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Tuhan memberkati pelayanan kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan telah memberikan firman pada kami, dan biarlah melalui keteladanan Rasul Paulus dalam berpelayanan senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Demikian pula Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami menyadari dalam pelayanan kami pasti ada hambatan, rintangan, baik itu dari dalam jemaat itu sendiri maupun dari luar. Tapi kami percaya karena kami telah diangkat menjadi rekan sekerja Allah, dan Allah akan memampukan kami. Allah akan memberikan kebijaksanaan pada kami, sehingga hambatan, rintangan itu menjadi spirit, semangat kami berpelayanan untuk maju. Karena kami berpelayanan bukan untuk diri kami sendiri Tuhan, kami semua hanya sebagai bentuk ucap syukur kami dan untuk kemuliaan nama Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ucap syukur dan doa permohonan ini kami panjatkan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian renungan malam pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.